Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel Mustafa Zaman Official, tempat kita menelusuri jejak-jejak peradaban Islam, menggali hikmah dari setiap lembaran sejarah yang penuh inspirasi. Dalam setiap kisah perjuangan, selalu ada titik balik, ujian, dan terkadang sebuah pelarian demi mempertahankan keyakinan. Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak terpenting dalam sejarah awal Islam. Sebuah babak yang menggambarkan puncak pengorbanan dan keteguhan iman para sahabat Nabi. Hijrah ke Habasyah. Mengapa harus hijrah? Mengapa para sahabat harus meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan harta benda mereka? Jawabannya sederhana, karena kerasnya penindasan kaum Quraisy Mekah terhadap dakwah Rasulullah dan para pengikutnya. Islam membawa cahaya tauhid dan keadilan, justru dianggap sebagai ancaman bagi kemampanan mereka. Sejak dakwah Nabi Muhammad SAW mulai terang-terangan, kaum kafir Quraisy tak henti-hentinya melancarkan intimidasi, ejekan, boikot, hingga penyiksaan fisik. Mereka tidak hanya menargetkan Nabi, tetapi juga para sahabat yang lemah, para budak, dan mereka yang tidak memiliki klan atau pelindung. Kita ingat kisah Bilal bin Rabah yang disiksa dengan batu besar di atas dadanya. Kita ingat keluarga Yasir, sang syahid pertama dan syahidah pertama, Sumayyah radhiyallahu anhuma, yang gugur di medan siksa karena mempertahankan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106 yang menggambarkan pilihan sulit antara hidup dan iman. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya satu tetap tentang dalam keimanan, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ayat ini memberikan gambaran tentang betapa beratnya tekanan yang dihadapi para sahabat. Nabi Muhammad SAW melihat penderitaan para sahabatnya, dan dengan penuh kasih sayang, beliau mencari jalan keluar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di bumi ini ada sebuah negeri. Di sana terdapat seorang raja yang adil, tidak seorang pun yang terzalimi di sisinya. Pergilah ke negerinya, hingga Allah memberikan jalan keluar bagi kalian. Negeri itu adalah Habasyah, atau dikenal sekarang sebagai Ethiopia." Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, terjadilah hijrah pertama ke Habasyah. Ini bukan hijrah massal, melainkan sebuah misi kecil namun penuh keberanian. Sekitar 10 hingga 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, serta Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abi Thalib. Mereka menempuh perjalanan yang sulit, melintasi gurun hingga mencapai pelabuhan Su'aibah, lalu berlayar menyeberangi Laut Merah menuju Habasyah. Mereka mencari perlindungan di bawah kekuasaan Raja Najasyi, seorang raja yang dikenal adil dan beragama Nasrani. Ini adalah ujian iman yang luar biasa, meninggalkan segalanya demi agama Allah. Ini bukan pelarian biasa, tetapi sebuah strategi dakwah, mencari pijakan baru dan membuktikan bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan rahmat bagi semesta alam. Mereka meninggalkan kehidupan yang nyaman di Mekah demi sebuah harapan, bisa beribadah dengan tenang. Namun, penindasan di Mekah tidak berhenti. Bahkan setelah hijrah pertama, kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Maka pada tahun ke-7 kenabian, terjadi lagi hijrah kedua ke Habasyah. Kali ini dengan jumlah yang lebih besar. Diperkirakan sekitar 83 laki-laki dan 18 wanita turut serta, menjadikan total lebih dari 100 orang muhajirin di sana. Gelombang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan kecerdasan, kefasihan bicara, dan akhlak mulia. Kehadiran mereka di Habasyah
menjadi sebuah komunitas muslim yang mulai stabil. Meskipun jauh dari kampung halaman, mereka menjalani kehidupan baru, belajar beradaptasi dan terpenting, menjalankan ibadah mereka tanpa takut. Kaum Quraisy tentu saja tidak tinggal diam. Mereka merasa terancam dengan keberhasilan hijrah ini. Mereka tidak ingin Islam menyebar dan mendapatkan pelindungan di luar Mekah. Maka mereka memutuskan untuk mengirim delegasi diplomatik. Kaum kafir Quraisy mengutus 2 orang diplomat pulung mereka, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, dengan membawa banyak hadiah berharga untuk Raja Najasyi. Tujuan mereka jelas membujuk Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin kembali ke Mekah. Ketika mereka bertemu Najasyi, Amr bin Al-As berbicara lebih dahulu, menfitnah kaum muslimin sebagai pemuda-pemuda bodoh yang telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak pula menganut agama tuan raja. Mereka meminta agar muslimin diserahkan tanpa raja mendengarkan pembelaan mereka. Namun Raja Najasyi adalah raja yang adil. Beliau tidak serta memenuhi permintaan mereka. Beliau memanggil kaum muslimin untuk memberikan penjelasan. Disinilah peran Ja'far bin Abi Thalib menjadi sangat sentral. Ketika Najasyi bertanya, apa agama baru yang kalian anut ini, yang menyebabkan kalian meninggalkan agama kaum kalian dan tidak pula menganut agamaku atau agama lainnya? Ja'far bin Abi Thalib dengan tenang dan penuh wibawa maju ke depan. Beliau tidak hanya membela diri tetapi juga menjelaskan hakikat Islam dengan sangat indah dan lugas. Riwayat dari Imam Ahmad dan lainnya, Ja'far berkata kepada Najasyi, "Wahai paduka raja, dahulu kami adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat keji, memutus tali silaturahmi, berbuat jahat kepada tetangganya, yang kuat memakan yang lemah, hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami sendiri, yang kami kenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya. Beliau menyeru kami kepada Allah yang Maha Esa, melarang kami menyembah berhala, menyeru kami untuk jujur, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menjauhi hal-hal haram, dan pertumpahan darah. Beliau melarang kami dari kekejian dan perkataan dusta. Beliau memerintahkan kami sholat, zakat, dan puasa." Kemudian Ja'far melanjutkan dengan membacakan sebagian dari surah Maryam, kisah Maryam dan Nabi Isa yang sangat dikenal dan dihormati oleh Najasyi dan para pemuka Nasrani. Setelah mendengar penjelasan dan pembacaan Al-Quran, Najasyi sangat terkesan. Beliau berkata, "Sesungguhnya apa yang kalian bawa ini dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari satu lentera." Najasyi menolak permintaan kaum Quraisy. Beliau mengembalikan hadiah-hadiah mereka dan menegaskan, "Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, dan aku tidak akan berkhianat kepada kaum yang meminta perlindunganku." Ini adalah momen kemenangan iman dan diplomasi yang luar biasa. Kisah ini menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, asalkan ada keberanian untuk mengungkapkan hati yang terbuka untuk menerimanya. Saudaraku seiman, hijrah ke Habasyah bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi sebuah madrasah kehidupan yang mengajarkan banyak pelajaran berharga. Keteguhan iman, mencari lingkungan yang kondusif, keadilan dan kemuliaan Islam, peran diplomasi dan komunikasi, serta perlindungan Allah. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezekinya dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kisah hijrah ke Habasyah adalah pengingat bahwa jalan dakwah tidak selalu mudah, namun pertolongan Allah selalu menyertai hamba-hambanya yang berjuang dengan ikhlas. Mari kita jadikan kisah ini sebagai cambuk semangat untuk terus mempertahankan iman kita, berhijrah menuju pribadi yang lebih baik, dan tidak pernah lelah dalam menyerukan kebenaran. Ingatlah, hijrah bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi tentang berpindah kondisi buruk ke yang lebih baik, dan maksiat ke ketaatan, kejahilan ke ilmu. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel
channel Mustafa Jaman Official dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.